warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan selalu khususnya untuk mahasiswa-mahasiswi di Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Tabib pun. Baik, kali ini kita akan membahas tentang Structure Activity Relationship atau SAR of Anesthetic Agents. Salah read ya. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana hubungan SAR dari agen anestesi ya. Ini adalah rangkaian kuliah KIMED juga. Setelah kita belajar dari NSAID dengan mekanisme lengkapnya, kita akan belajar tentang agen anestesi yang akan juga dibagi menjadi dua bagian ya. Kita bilang ini sesi pertama dan nanti akan dilanjut dengan sesi kedua. Apa itu yang ada di sesi pertama? Itu bagian dari anestesi umum. Yang kedua adalah lokal anestesi. Baik, mudah-mudahan masih tetap semangat mahasiswa-mahasiswiku di Prodi Farmasi dan juga para viewers di seluruh Indonesia. Karena kalian bisa belajar kapan saja, dan di sini saya juga masih terus belajar ya, memperdalam tentang ilmu kimia medisinal. Baik, sebagai tujuan pembelajaran kita ada beberapa. Seperti layaknya pembelajaran dalam kimia medisinal, kita tentunya belajar utamanya adalah tentang structure activity relationship. Dalam hal ini kita akan belajar tentang general and local anesthesia ya di sini. Yang general meliputi volatil dan intravenous, sedangkan nanti pada sesi kedua lokal anestesi akan dibagi menjadi kokain dan isogramin ya. Dan ini adalah yang dipelajari tentang derivatifnya. Nah, jadi adalah general dan lokal anestesi. Tentunya kita belajar juga tentang mekanismenya, membahas juga tentang sifat fisika kimia, farmakokinetiknya, baik itu general maupun lokal anestesi, metabolismenya juga, dan juga dalam penggunaan klinisnya, bagaimana reaksi efek-efek yang tidak diinginkan ya, atau adanya interaksi obat dari general and local anestesi. Begitu sekilas info dari tujuan pembelajaran kita. Ya, sebagai pengenalan ya, apa itu anestesi? Tentunya kita tahu ya, kalau orang operasi biasanya di anestesi. Karena kalau tidak di anestesi, tentunya ketika mengalami surgery atau pembedahan akan sakit sekali ya. Terutama kalau misalnya kita juga ke dokter gigi, kalau mau cabut gigi nggak ada anestesi, sakit sekali kayak gitu. Jadi anestesi didefinisikan sebagai loss of sensations dengan atau tanpa hilangnya kesadaran ya. Jadi itu prinsip utamanya. Sebenarnya banyak yang obat-obat yang berperan sebagai anestesi agen ini ya. Nah, yang termasuk dalam anestesi agen ada klasik general and local anestesi, seperti halnya central nervous system depresan ya, yang digunakan untuk analgesik, sedatif hipnotik atau antikonvulsan dan skeletal muscle relaksan ya. Jadi mekanisme anestesi ini dia ngeblok central nervous system ya. Sama ya mekanismenya seperti agen-agen ansiolitik, agen-agen sedatif hipnotik seperti barbiturat, dan antikonvulsan dan skeletal muscle relaxants. Jadi dia mempengaruhi dari CNS atau central nervous systemnya. Jadi akan mirip sekali dengan golongan-golongan benzodiazepin ya, misalnya dia digunakan sebagai ansiolitik. Jadi banyak menyerang di reseptor GABA di situ. Apa itu nanti reseptor GABA juga akan dipelajari. Jadi secara umum, secara dasar di sini dikatakan bahwa seluruh anestesi itu akan mempengaruhi dari konduksi saraf yang terutama di dalam bagian sensor neurons dan motor neurons. Seperti kita ketahui di pelajaran dasar dulu tentang saraf ya, bahkan ada di pelajaran di biologi di SMA atau senior high school. Saraf itu ada ini ya bagian-bagiannya, seperti ada yang bagian motor neuron, sensor neuron, dan interneuron. Dimana sensor neuron ini bagian dari reseptornya ya, reseptor kemudian mengalir ke interneuron, baru ke motor neuron atau sebagai efektornya.
Nah, di sini obat-obat anestesi berpengaruh pada konduksi impuls di sensor neurons dan motor neurons. Jadi di situ ya mekanismenya. Dan agen-agen anestesi ini berguna tentunya dalam praktis klinik ya, terutama di dalam pembedahan maupun di sini dikatakan dental procedures. Ya kalau nggak pakai anestesi ya sakit sekali pastinya. Nah, ini adalah bagaimana mekanisme kerjanya, yaitu ketika ada impuls atau rangsangan, ini akan berperan dari neuron sensoriknya ya. Pertama mengalir dari reseptor, mengalir dia impulsnya lalu kepada inti dari spinal cord ya, sumsum tulang belakang. Di sini akan mengalir terus impulsnya melalui jembatan interneuron, lalu impuls listriknya mengalir terus melalui dendrit ya di sini ya, dari neuron motorik, kemudian akan menyalurkan ke efektor. Ini adalah gambaran lainnya ya. Jadi dari sense organ, ada impuls mengalir ya melalui serangkaian impuls ya. Kemudian dari dendrit ya strum-strumnya berjalan lah istilahnya impulsnya, dan kepada efektor. Di sini ada skeletal muscle atau otot rangka atau otot lurik. Nah, ini adalah gambaran singkat tentang mekanisme dari agen anestesi ya, untuk mengulang. Baik, kali ini kita akan belajar langsung tentang general anestesi. Kita perlu tahu tentang historinya ya. Ini bisa dibaca atau enggak, tapi ya terserah, saya dilewati saja nggak apa-apa. Karena sejarah itu terkadang penting. Jadi gimana? Historinya itu anestesi umum itu bermula dari abad ke-19. Ya, dengan pengenalan adanya nitrous oxide. Nah, nitrous oxide ini diperkenalkan oleh Horace Wells sebagai prosedur pada pembedahan gigi ya. Jadi sudah dikenalkan dari zaman dulu. Nah, ini penemu aslinya saya juga tidak tahu ya, nanti bisa dicari sejarahnya lagi ya, penemu nitrous oxide-nya. Nah, kemudian juga dikenalkan adanya diethyl ether ini juga sebagai agen anestesi umum oleh William Morton ya untuk pembedahan. Kemudian ada kloroform. Nah, ini banyak juga digunakan ini, bahkan kadang kloroform disalahgunakan gitu ya, untuk ngebius orang kayak gitu, atau banyak juga digunakan ada di beberapa praktikum untuk ngebius atau membunuh tikus. Tentunya ini terlepas dari etika dari penelitian ya. Nah, itu tidak dibahas di sini. Jadi adanya nitrous oxide sejarahnya, kemudian diethyl ether, ada kloroform. Nah, dengan pengecualian pada nitrous oxide, diethyl ether dan kloroform tidak lagi digunakan karena kloroform berkaitan dengan toksisitasnya, dan bagaimana dengan diethyl ether terkait dengan sifat flammability-nya, mudah meledak, jadi kecenderungannya untuk meledak ya. Nah, jadi cenderung tidak digunakan lagi. Bagaimana sih anestesi umum yang ideal? Yaitu dikatakan bahwa tentunya ada loss of all sensations sepanjang proses analgesi ataupun relaksasi dari otot skeletal, dan sifatnya adalah non toksik. Itu yang diharapkan ya, karena ini adalah rata-rata obat yang punya onsen cepat, sehingga tentunya yang diharapkan adalah toksisitasnya rendah dan harus diperhatikan sekali ya. Yang paling penting adalah dari obat efektif, yang kedua aman. Nah, kayak gitu ya. Ini adalah nitrous oxide. Kemudian ini adalah struktur activity ya, kalau nanti akan dibahas. Di ethyl ether ya, ini etil karena bentuk ether ya, alkoksi. Kemudian ini ada kloroform, jadi ada trikloro. Nah, seperti itu. Lalu sebenarnya gimana sih secara klasikal fundamental proses anestesi itu terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu tahap 1 tentunya, tahap 2, tahap 3, tahap 4 ya. Tapi tahap 1 isinya adalah proses analgesinya. Kemudian terjadi kedua adalah delirium. Delirium ini adalah suatu kesadaran yang sudah mulai menurun ya, mempengaruhi memori, mempengaruhi persepsi, jadi kayak seperti linglung ya. Bahkan delirium ini digadang-gadang sebagai tanda-tanda juga untuk yang mengalami tanda-tanda pasien COVID ini ya. Ini ujung-ujungnya delirium yang terbaru sekarang. Dan tahap ketiga adalah surgical anesthesia, yaitu proses pembedahannya, dan tahap keempat adalah respiratory paralysis. Nah, tahap 1 kedua itu dikenal sebagai induction periods ya. Sedangkan tahap ketiga itu adalah intinya, di mana pembedahan dimulai. Kemudian tahap 4 tentunya adalah menunjukkan adanya toxic overdosing ya, dan ini kalau bisa tidak dicapai dalam proses pembedahan.
karena sudah menandakan proses yang berbahaya ya kalau sudah sampai stage 4. Tapi para ahli-ahli anestesis sekarang bagaimana memonitor pasien, yaitu dengan monitor refleksnya, kemudian tekanan darah dan respiratory rate ya. Dari patokan itu sudah memperhatikan keamanan dari agen-agen anestesi yang akan digunakan. Nah, sebagai modern general anestesi diklasifikasikan sebagai menjadi volatil dan intravenous anesthesia agents. Jadi ada dua tadi ya, seperti dalam mukadimah atau pendahuluan tadi. Oke, ini adalah beberapa contoh dari agen anestesi yang volatil ya, sebagai agen-agen modern ya. Ini halotan, contohnya ini banyak sekali tersedia di rumah sakit, dan ini harus diperhatikan penyimpanannya ya, pada suhu apa gitu. Enfluran, isofluran, jadi turunan-turunan dari fluran seperti ini ya. Dan ini ada metoksifluran yang sudah tidak digunakan juga ya, toksik juga. Ada diethyl ether dan nitrous oxide, ini sebagai adalah agen-agen volatil general anestesi. Kalau kita lihat banyak strukturnya ada atom fluor ya, atom fluor dan Cl klor. Nah di sini. Kemudian tadi kan kalau kita lihat strukturnya, banyak volatile general anestesi itu terdiri dari strukturnya halogenated hidrokarbon ya, karena dia ada tersusun dari rantai hidrokarbon dan atom-atom halogen seperti fluor dan klor ya, dan juga ether. Nah, tadi seperti dikatakan bahwa metoksifluran is not used karena kecenderungannya untuk menyebabkan toksisitas pada renal. Tentunya ini berbahaya. Kalau udah berbahaya ya nggak digunakan. Terus produk degradasi toksik dapat dihasilkan dari volatile anestesi dengan soda lime. Soda lime ini berada di alat anestesi ya. Jadi anestesi itu kan dia yang volatil sediaan, dia dalam bentuk cair gitu. Kemudian ketika dihubungkan dengan alat anestesi, nah di dalam alat anestesi ini ada soda lime. Dia gunanya untuk mengabsorb CO2. Nah, tapi dia akan menghasilkan reaksi ketika direaksikan dengan agen anestesi volatil ini, sehingga akan menghasilkan beberapa produk samping yang ternyata itu toksik. Seperti halnya di sini halotan, jika digunakan ternyata menghasilkan produk efek samping yaitu dilforoetilen. Nah, ini panjangnya. Kemudian sevofluran menghasilkan, nah ini bisa dibaca ini ya. Dan ini ternyata produk toksiknya bisa bersifat nefrotoksik. Desfluran, isofluran, enfluran ternyata menyebabkan membentukan dari karbon monoksida, tentunya malah berbahaya. Tentunya produk-produk ini tidak menyebabkan problem klinis yang serius ya, karena pemaparan di sini sangat cepat. Kalau lama matilah semua yang dianestesi. Itu pentingnya mengetahui dari sifat-sifat dari antara volatil anestesi dan mesinnya ya. Jadi bisa berpengaruh terhadap ketoksikannya. Di sini para apoteker tentunya mengingatkan ya, meskipun nanti akan bersinergis di rumah sakit, ada penata anestesi dan perawat lainnya, bahkan dokter anestesi yang juga akan memimpin di situ ya jalannya proses anestesi. Dan di situ apoteker bertanggung jawab juga sangat bertanggung jawab terhadap cara penyimpanan ya, pendeliveran dan pengadaan dari agen anestesi ini, dan mengingatkan bagaimana sih efek-efek sampingnya ketika menggunakan anestesi ini banyak digunakannya di rumah sakit. Kemudian bagaimana sih sebenarnya mekanisme aksi dari agen anestesi? Ada dua teori ya tentang bagaimana mekanisme aksi dari agen anestesi ini. Yang pertama yaitu De Meyer ya, diungkapkan oleh De Meyer, yaitu menggunakan Overton Theory namanya. Jadi potensi dari agen anestesi ini secara langsung sebenarnya berhubungan dengan kelarutannya dalam lemak. Jadi ini kata kuncinya itu its lipid solubility ya, dan koefisien partisi ya, tetapi tidak pada its structure. Ini menariknya, kalau kita kemarin belajar tentang NSAID, structure sangat berpengaruh terhadap aktivitasnya, tetapi ini tidak. Nah, agen anestesi ini itulah menariknya, tidak selamanya struktur langsung berhubungan
ya langsung berhubungan terhadap aktivitas. Di sinilah pentingnya kita belajar di farmasi fisika, ada kelarutan lipid, koefisien partisi gitu. Nah, dan agen anestesi ini dia berperan maksudnya beraktivitasnya berkaitan dengan its lipid solubility dan koefisien partisi, yang mana dia akan berinteraksi mengganggu membran lipid bilayer, ya di situ ada fosfolipid nantinya, dan mempengaruhi perangsangan dari membran ion channel yang ada di transmembran membran lipid bilayer itu, yang kemudian akan menonaktifkan neurons sehingga terjadi proses anestesi. Nah, itu ya, jadi prinsip utamanya. Ini menurut Overton teori. Jadi senyawaan dengan kondisi dengan high lipid solubility, dia membutuhkan apa kuncinya pada teori ini? Lower concentrations. Justru dengan kelarutannya dalam lemak tinggi, berarti dia membutuhkan konsentrasi dari anestesi yang rendah, lower concentrations to produce anesthesia. Nanti disebut dengan minimum alveolar concentration, ya, dengan lower MAC, ya, ada di tabel 91, nanti kita bisa lihat. Kemudian teori kedua adalah the ion channel and protein receptor hypothesis. Sebenarnya ini tidak jauh berbeda sih, kalau bisa digabungkan ini sebenarnya menjadi satu. Cuman dia mengacu pada adanya agen anestesi berinteraksi dengan transmembran ligand gated ion channels. Jadi ada ion channels tuh di transmembran. Nah, itulah yang akan dipengaruhi dari agen anestesi. Di sini melalui mekanisme sebagai penghambatan reseptor GABA. Di sini ada ya. Di reseptor GABA itu ada ion channel klorid. Nah, dia di situ ngeblok di situ, dan juga di sini ada reseptor excitatory nicotinic acetylcholine receptor, yang mana agen anestesi mempengaruhi kanal ion dari natrium. Nah, inilah yang akan mempengaruhi dari hiperpolarisasi dari ion channel, kemudian mempengaruhi blok dari neuron, ya, sehingga akan mempengaruhi pembukaan dan penutupan dari ion channel, baik itu ion channel klorid maupun ion channel dari natrium. Nah, seperti itu ya, tapi dia tidak sampai menyebabkan resting potential. Nah, ini apa yang digambarkan ya. Jadi banyak agen anestesi itu berkaitan dengan central nervous system blocker yang lain, seperti benzodiazepin, ya, di sini ada ya. Kemudian ada neurosteroid, ada etanol, ya. Jadi di sini di mana kedudukan volatil anestesi pada ada reseptor GABA tadi ya. GABA A, karena reseptor GABA itu dalam CNS ada dua ya, GABA A dan GABA B. Dan GABA A terdiri dari banyak subtipe, ada alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 5. Dia nyerangnya ke sana. Pak, di mana alfa 2, alfa 4 dan alfa 6? Nah, alfa 4, alfa 6 ini banyak kan lebih ke neurosteroid aksinya dan etanol. Jadi anestesi volatil ini banyak di sini, ya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan agen CNS yang lain seperti benzodiazepin, dia ada di sini ya, di GABA A juga reseptor. Nah, disinilah tadi ya, chloride ion channel, dia mempengaruhi sini, blok yang di sini. Blok yang di sini. Di sini ada propofol juga. Ini suatu anestesi intravenous ya. Di sini di GABA B berarti dia. Jadi di GABA ini proses pentingnya yang akan mempengaruhi dari transmisi dari saraf dan blocking dari neuron activation. Apa itu GABA? Singkatan sebenarnya yaitu gamma aminobutyric acid. Ya, jadi suatu protein channel ya. Suatu reseptor dan merupakan suatu protein channel. Aksi dari agen anestesi adalah pada di sini ya, dengan berbagai titik tangkapnya. Nah, ini adalah tadi apa itu MAC. Jadi adanya koefisien partisi sangat berhubungan dengan minimum alveolar concentration dari volatil anestesinya. Tadi apa? Semakin lipidnya tinggi, sifat lipidnya tinggi ditunjukkan oleh koefisien partisi juga yang semakin tinggi. Jadi di sini ada koefisien partisi pada kondisi 37 derajat Celcius, yaitu antara oil dan gas, blood and gas, darah ya, gas, ini oil and gas. Nah, metoxifluran tadi toksik ya, sebagai renal toksik ya,
bahaya dia. Kenapa? Quotient partisinya sangat tinggi sekali, artinya kelarutannya sangat tinggi sekali. Sehingga jikalau ingin digunakan sebagai volume Mac, ini bukan Macintosh ini ya, bukan MacBook, tapi minimum alveolar concentration sehingga bisa aman, yaitu adalah volumenya yang digunakan 0,07%. Dan jika digabungkan dengan nitrous oxide itu persentase yang digunakan adalah 56%. Begini seterusnya sampai ke bawah, semakin tinggi lipid solubility-nya, maka MAC-nya itu yang diperlukan adalah semakin rendah. Kayak gitu ya. Di sini contohnya 970, 12 tinggi sekali. Dan di sini yang digunakan MAC adalah 0,07. Untuk apa? Untuk keamanan. Karena MAC itu apa sih? Diekspresikan dalam volume dalam persen yang dibutuhkan untuk memproduksi immobility. Jadi menyebabkan ketidakbergerakan itu pada 50% middle age human ya. Bayangkan saja 0,07 sudah menyebabkan immobility pada 50% dari middle age human. Kalau ini semakin tinggi akan semakin berbahaya. Ini adalah menunjukkan tingkat keamanan juga gambarannya seperti itu. Nah, bagaimana stereokimial aspek of volatile anesthesia? Ternyata stereokimial juga berefek ya, berefek. Jadi kalau struktur substitusinya nggak terlalu berefek, tetapi ada juga pada efek stereochemicalnya, yaitu pada apa namanya enantiomernya. Contohnya di sini adalah isofluoran. Isofluoran ya. Jadi enantiomernya yang berbeda akan mempengaruhi efek yang berbeda juga. Nah, ini di sini dikatakan halotan, isofluoran, desfluoran, and fluorans each have an asymmetric carbon. Nah, yang disebut nanti enantiomer ya, bisa positif, bisa negatif, atau bisa disebut juga nanti R atau S ya. Kemudian they are clinically used as racemate sebagai campuran ya, banyak digunakan. However, the positive enantiomer of isofluoran has been shown to be at least 50% more potent. Jadi enantiomer positifnya lebih poten dibandingkan enantiomer negatif atau S-nya di sini pada tikus ini percobaannya. Jadi ini membuktikan bahwa aspek stereochemical berhubungan dengan aktivitas atau potensi dari agen anestesi volatil. Lanjut, masih ngantuk kita? Oke. Kemudian SAR kita akan membahas tentang psikochemical dan sifat-sifat farmakokinetiknya. Dengan sangat jelas dikatakan agen anestesi volatil secara struktural non spesifik ya. That is, aksinya tidak berhubungan langsung dengan struktur kimia. Dan aksinya membutuhkan dosis yang tinggi ya, relatif pada dosis yang tinggi. They vary in structure, mereka bervariasi dalam structure, tapi mempunyai aktivitas yang sama ya, dan sedikit perubahan dalam struktur tidak mempengaruhi efek pada aktivitasnya. Itu yang dikatakan dari awal tadi. Kemudian untuk mencapai dan maintaining the anesthetic states using volatile anesthesia bergantung pada konsentrasi parsial ya, tekanan parsial dari otak. Jadi untuk mencapai otak anestesi inhaled ya, tadi kan ada proses mesin anestesi kan dipasang tadi di mulut dekat hidung tadi ya. Jadi inhaled anestesi kemudian akan menjenuhkan dari alveoli pada paru-paru, darah dan jaringan-jaringan jaringan-jaringan seperti jaringan adipose dan juga tentunya pada brain otak. Nah, ketika tiap-tiap kompartemen itu sudah mencapai kondisi yang equilibrium ya, sudah saturated. Nah, saturation is usually expressed as the minimum. Nah, inilah yang disebut sebagai the minimum alveolar concentrations. Jadi ketika kondisi yang sudah equilibrium atau saturasi, itulah kondisi yang MAC. Tentunya untuk menjamin keamanan karena minimum alveolar concentrations, dimana tidak boleh melebihi di atas MAC ini. Sehingga kalau didefinisikan, the MAC is konsentrasi yang dibutuhkan dia dalam persen untuk memproduksi immobility in 50% adult patients. Tadi contohnya metoxifluoran 0,07. Kalau MAC of 1,3 ternyata menyebabkan cause immobility in 90% of pasien ya. Jadi semakin tinggi ya semakin tinggi juga menyebabkan immobility-nya. Tentunya harus diperhatikan tadi ya bagaimana quotient partisinya. Nah, sehingga the MAC itu ekuivalen terhadap potensi dari agen anestesi secara individual
ya, such as the lower the mag, the more potent is the anesthesia. Pada tabel 91 tadi di atas. Nah, agen-agen anestesi juga memperhatikan dari titik boiling point ya, dari titik didihnya pada temperatur tertentu. Nah, ini juga harus diperhatikan untuk menunjukkan chemical stability-nya terhadap apa? Stability to soda lime, to ultraviolet light dan common metals ya. Soda lime tadi yang ada di mesin anestesi. Ini adalah gambaran beberapa sifat fisika kimia dan pentingnya dalam klinis ya. Dimana di sini misalnya desfluran boiling pointnya pada 23,5 derajat Celcius, dia mempunyai chemically stable. Nah, di sini kan tidak boleh melebihi dari ini. Begitu juga dengan yang lainnya. Ini akan berpengaruh dari stabilitas kimia senyawaan volatil ini. Lalu bagaimana dengan metabolismenya? The fluorinated anesthesia di metabolisme banyak dalam bentuk acid product karena banyak fluornya ya. Tentunya akan bersifat toksik sehingga di liver, di hati sebagai tugas first pass metabolism, dia akan memetabolisme agen-agen anestesi fluorinated ini menjadi acid product. Salah satunya ada trifluoroacetic acid, oxalic acid atau asam oksalat ya. Kemudian ada fluorometoxidifluoroacetate acid, panjang sekali, dan dichloroacetate acid. Contohnya ada di figur 2 nanti. Dan kebanyakan itu memang di metabolisme dalam beberapa derajat yang berbeda ya, menggunakan isozymes CYP2E1 ya. Di situ ada halotan 20% yang mengalami metabolisme, enfluran 2%, isofluoran 0,2%. Nah, ini yang tentunya akan sangat berbeda, mempengaruhi reaksi produk sampingnya yang tidak di metabolisme, yang berpengaruh terhadap apa? Toxicity. Nah, tentunya harus bersifat hati-hati menggunakan pemilihan agen anestesi karena akan berpengaruh juga terhadap toksisitas dari organ-organ tertentu. Contohnya di sini adalah hepatotoxicity ya, kalau dihubungkan dengan trifluoroacetyl halide ya. Tapi ya banyak nggak terjadi ya karena tadi itu aksinya yang cepat sekali. Ini adalah contoh adverse effect yang disebabkan oleh volatile anestesi. Kebanyakan adalah hepatotoxicity, kemudian malignant hyperthermia, nephrotoxicity ya. Kemudian ya meskipun nggak banyak terjadi karena pemaparan yang cepat, dan juga banyak berhubungan dengan kardiak aritmia. Nah, ini selama fase kedua tadi, apa? Delirium berarti kan dikarenakan ada pelepasan dari katekolamin, suatu kelompok hormon yang mempunyai gugus katekol ya di situ ya. Ini katekolamin seperti dopamin ya, gitu, adrenalin ya. Kemudian adanya efek-efek seperti adanya spontaneous abortions, congenital birth defects. Ini bisa dibaca, dan juga peningkatan dari cancer. Nah, ini bahaya juga. Ini adalah contoh dari gambar metabolismenya, di mana ini senyawaannya ya. Desfluran, isofluran dengan berbagai substitusinya. Contohnya di sini W jika digantikan dengan fluor di sini kan. Ini ya. W ini Cl. Nah, ini namanya ketika Cl disebut isofluran, ketika F disebut desfluran. Nah, dari senyawaan agen-agen anestesi ini, jika di metabolisme tadi apa? Dikatakan banyak sebagai produk asid. Nah, di sini ya, banyak sebagai produk karboksilat di metabolisme. Asid ini asam oksalat. Nah, ini asam oksalat. Ini dichloroacetate acid. Nah, tadi ya. Jadi banyak diamatkan oleh tubuh sebagai produk-produk asid. Mengalami hidroksilasi tentunya, kemudian akan mengalami fase asid karboksilat. Nah, seperti ini ya. Yang seperti dijelaskan tadi, asam oksalat tadi kan, dia dichloroacetate acid. Nah, situ banyaknya. Ini adalah metabolismenya. Jadi hampir sama seperti NSAID ya, rata-rata sama ya, karena proses konjugasi yang berlangsung di dalam tubuh. Pada penggunaan klinis ya, tentunya di sini kita katakan volatile anestesi digunakan secara klinis untuk menjaga pasien pada stage 3 tadi, surgical ya, pada proses surgical dimulai ya, dan selama pembedahan. Nah, selama pembedahan, ritme dari jantung, tekanan darah, blood oksigen ya, kemudian temperatur body, kesadaran, and during certain surgeries seperti pada ortopedik dan neuro, ini saraf, pemberian saraf dalam tulang, di mana secara fungsional neurological itu harus dimonitor.
Jadi aspek-aspek inilah yang harus dimonitor oleh para penanestesier yang secara modern ini. Ya, jangan menunggu sampai toxic ke level 4 itu. Stage 4 tadi. Nah, itu common practice. Jadi banyak dikombinasikan agen-agen volatil ini dengan apa? Dengan NO2 tadi, nitrous oxide at the same time. Kenapa? Karena mengurangi dari efek-efek yang tidak diinginkan ketika dia beraksi secara single. Makanya tadi banyak di MAC itu digabungkan dengan nitrous oxide. Jadi meminimkan reaksi yang tidak diinginkan ya ketika penggunaan dari halogenated anesthetic yang ada di atas tadi. Nah, ada beberapa faktor di sini bisa kita baca bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi minimum alveolar concentrations. Apakah dia meningkatkan, apakah dia menurunkan, dan atau tidak berefek pada MAC. Ya, contohnya pada peningkatan MAC, ternyata peningkatan katekolamine levels in CNS dapat mengaruhi peningkatan MAC. Kondisi hipernatremia, ya, itu juga kondisi hipertermia juga, dan bisa menurunkan apa faktor-faktor klinisnya. Contohnya penurunan pada MAC, apa obat-obat tertentu, ada lidocaine, lithium opioid, alcohol ingestions, dan kondisi-kondisi tertentu juga, pregnancy ini, kehamilan, peningkatan umur, hipotensi. Nah, itu bisa kita lihat di sini. Dan yang tidak berefek pada MAC adalah apa? Gender, hypertension, duration of anesthesia, dan plasma potasium atau kalium. Nah, ini adalah faktor-faktor yang ketika melakukan pembedahan harus diperhatikan. Seperti itu. Baik, selesai kepada volatil, kita lanjutkan ke intravenous general anesthesi yang juga merupakan bagian dari anestesi umum. Contohnya adalah propofol, ketamin, R nih, bentuk R-nya dari enantiomer dari etomidat. Kemudian ada fosfopropofol, adalah suatu prodrug dari propofol. Kemudian ada norketamin, yaitu bagian dari metabolisme dari ketamin, dan adanya tiopental. Nah, ini bagian dari barbiturat. Kemudian ini adalah contoh-contoh yang banyak sering digunakan secara klinis. Propofol ada disediakan di rumah sakit ya, disini apotek rumah sakit mengendalikannya. Kemudian ketamin juga ini dalam pengadaan dan penyimpanan dan seluruhnya pengontrolan efek samping juga dikendalikan di sini. Ketamin ya, ini banyak digunakan dan terkadang banyak disalahgunakan di masyarakat ya. Misalnya ada pembelian online, itu hati-hati sekali ya, sehingga ini banyak ditangkap oleh pihak yang berwenang. Dan di sini kita tugasnya belajar untuk semakin mengetahui dan bukan menyalahgunakan. Bagaimana mechanism of actions dari propofol, etomida, dan tiopental? Ya, ternyata sebagai meningkatkan GABAergic neurotransmissions ya, dengan berinteraksi dengan GABA reseptor sama ya, seperti yang dijelaskan di atas tadi, tetapi tidak pada benzodiazepine site. Jadi dia akan berbeda ya site-nya dengan benzodiazepine. Dia mempunyai site tersendiri. Tadi ada ya di atas, bisa dilihat lagi di back, propofol di situ, etomida dan tiopental mempunyai site aktif sendiri. Kemudian ada ketamin juga. Aduh, serak suara saya. Tarik nafas dulu. Ketamin berfungsi sebagai antagonis pada channel ion kationik dari NMDA reseptor. Apa itu? N-metil diaspartat. Sehingga dia mencegah aliran dari kalsium cationic channel maksudnya ya, agak blur nih ngeliatnya. Cationic channel kemudian menyebabkan deaktivasi dari neuron. Sama prinsipnya ya, berarti sebagai blocking channel ion ya mirip-mirip dengan teori yang kedua tadi. Dan ini juga ketamin juga berinteraksi juga banyak dengan berbagai macam reseptor seperti opioid, muskarinik, dan serotonin, sehingga ketamin ini banyak digunakan ya, poten. Bagaimana dengan SAR-nya? Ya, SAR-nya tidak terlalu berpengaruh ya, karena dia tidak mempunyai juga farmakopor yang bertugas sebagai active site-nya, sebagai gugus fungsi aktifnya, dan ini adalah secara umumnya saja, jadi tidak terlalu berpengaruh SAR-nya. Kemudian bagaimana sifat fisika dan kimianya dari propofol, ini penting diketahui yang mana nanti
kita akan memilih ketika menganestesi menggunakan propofol, ketamin atau apa. Jadi nanti tentunya para anestesier ya di sini, penata anestesi dan dokter anestesinya, dan kita di sini menyediakan fasilitas informasi ya. Tentunya di sini ada poor water solubility, dia kelarutan dalam air sangat rendah sehingga banyak digunakan sebagai emulsi. Kemudian onsetnya ini sangat cepat nih, 30-60 detik sudah memiliki efek, dan durasi aksinya cepat juga ya nih ya. Tidak terlalu lama, 5-10 menit ya. Yaitu untuk keamanannya, kalau terlalu lama nanti toksik. Kemudian 98% dia secara farmakokinetiknya terikat dalam protein plasma. Nah, ini akan menentukan juga dari durasi aksi dan keamanan. Nah, fosfopropofol adalah bentuk fosfat ester dari propofol ya, dimana dia mudah larut dalam air sebagai produk dari propofol. Jadi fosfopropofol dihidrolisis to propofol. Jadi bentuk aktifnya baru propofol, kemudian diproduksi oleh plasma alkalin fosfatase, dan therefore ya dia mempunyai onset yang lebih lama karena dia beraksi sebagai produk dulu. Nah, ini 4-10 menit. Nah, jika dibandingkan dengan propofol secara langsung. Nah, ini adalah untuk tentunya kestabilan, maksudnya agar tidak mudah tereliminir ketika di metabolisme. Kemudian ketamin ini onsetnya sangat cepat juga ya, dengan durasi aksi 10-25 menit. Nah, kemudian bioavailability oralnya sangat rendah juga, yaitu kurang dari 16%. Ya, nggak boleh tinggi-tinggi ya, nanti malah toksik. Kemudian tes setengah eliminasinya 2-3 jam. Nah, metabolize itu apa tadi ya, seperti struktur di atas, ketamin di metabolize to norketamin, which has significant anesthetic activity. Dia selanjutnya akan mempunyai aktivitas anestesi yang signifikan dengan menyebabkan durasi aksi yang lebih lama. Kalau terlalu cepat juga nanti menyebabkan efeknya terlalu cepat, tidak bagus juga ya, nanti sakit juga. Ini juga digunakan banyak di rumah sakit, atau kita juga bisa pada penelitian pada tikus misalnya. Kemudian R-etomidat, dia sifatnya very lipophilic weak base dengan koefisien partisi 2 ya, dengan pK 4,5. Sedikit asam tapi dia bersifat lipophilic, makanya weak base. Kemudian dia ini digunakan 35% solution dalam propylene glycol. Ini mempengaruhi kelarutannya ya. Dan rapid onset with extremely short durations. Jadi durasi aksinya kurang dari 3 menit. Tes setengah eliminasinya berapa? 5-6 jam. Karena berhubungan dengan redistribusi pada jaringan lemak, adipose dan other body tissue. Ya, bisa dibaca juga di sini tiopental. Kemudian ultra short acting thiobarbiturat. Nah, jadi kalau udah ultra ini berarti sangat cepat. Beraksi dengan onset 30-40 detik sudah menimbulkan efek. Kemudian 80% dia terikat dalam protein plasma, dan tes setengah eliminasinya 3-8 jam. Ini adalah sifat fisika kimia dan farmakokinetik dari beberapa anestesinya. Bagaimana dengan metabolismenya? Di sini metabolismenya ya intinya hampir sama ya, mengalami konjugasi the O-glucuronide, O-sulfide, seperti di sini propofol ya, secara cepat dikonjugasi, kemudian kurang dari 0,3% dia tidak mengalami excreted, yang dieksekresikan tidak berubah ya. Kemudian fospropofol juga dihidrolisis ya, to propofol dalam plasma tadi ya, dengan enzim alkalin fosfatase untuk keamanan. Jadi tubuh sudah ngerespon. Ketamin dia di metabolize itu apa tadi, bentuk aktifnya nih melalui konjugasi glucuronide sebagai hidroksinorketamin. Kemudian as well as norketamin juga di metabolisme sebagai norketamin tadi ya, tapi untuk mempertahankan aksinya dengan isoenzim CYP3A4 atau CYP2B6, dan kurang dari 4% yang dieliminasi itu tidak berubah ya, tidak berubah bentuk. R-etomidat hydrolyzed by hepatic esterase menjadi
inaktif karboksilat asid. Jadi banyak sebagai hidroksilasi atau konjugasi glukuronat atau sulfat dan menjadi produk asam karboksilat yang di sini diekskresikan baik di urin maupun di empedu. Nah, ini adalah bagaimana perjalanan obat itu di dalam tubuh, di metabolisme kemudian diekskresikan. Jika kita melihat thiopental di sini juga ya, ini banyak digunakan juga di rumah sakit. Ini adalah contoh bentuk sediaannya dari suatu pabrikan di Indonesia. Ini adalah struktur kimianya, di mana struktur kimia ternyata tidak terlalu berpengaruh terhadap efek. Dia oxidatively metabolized to pentobarbital. Jadi di metabolisme secara oksidatif menjadi pentobarbital. Kemudian selanjutnya di metabolisme lagi oleh chip 450 isozymes to alcohol and acid metabolite sebagai bentuk dari keamanan ya, acid metabolik, sehingga mudah diekskresikan nanti ketika di urin. Kemudian the acid metabolite are excreted sebagai konjugasi glukuronat melalui kidney. Nah, itu adalah bentuk-bentuk metabolismenya sama pada intinya ya, asam kemudian dikonjugasi. Lalu penggunaan di aplikasi kliniknya bagaimana? Tentunya propofol, R-etomidate dan thiopental digunakan pada induksi anestesi, kemudian di maintain dengan volatil anestesi. Ya, jadi diinjeksi dulu baru di maintainnya dengan volatil anestesi. Nah, propofol has a specific application for outpatient surgical procedure. Jadi banyak digunakan untuk prosedur-prosedur pembedahan ya. Contohnya pada kasus kolonoskopi, kemudian dermatologi, tubal ligations ya, ini female sterilization ya, tuba fallopinya diangkat. Kemudian laparoskopi, ini melihat isi dari abdomen. Jadi propofol banyak digunakan pada aplikasi klinis seperti itu. Kemudian bagaimana dengan ketamin? Banyak direkomendasikan untuk diagnostik dan proses pembedahan yang tidak membutuhkan skeletal muscle relaxations. Apa aja skeletal muscle relaxation agents? Nanti bisa dicari ya, contohnya antispasmodik ya, di situ ada banyak. Kemudian ada etomidate juga digunakan sebagai agen anestesi untuk pasien-pasien yang mengalami hemodynamically unstable ya, yang mempunyai kecenderungan untuk mengalami hipotensi. Contohnya pada pasien hipovolemia, coronary artery disease, dan juga yang mengalami kardiomyopatis. Nah, ini adalah contoh-contoh penggunaan klinis dari berbagai macam anestesi yang ternyata mereka adalah saling bersinergi, di mana yang injeksi digunakan sebagai induction dan kemudian dilanjutkan di maintain dengan volatil anestesi. Oke, bagaimana efek sampingnya? Tentunya mempunyai efek-efek yang tidak diinginkan dari intravenous general anesthesia ini. Contohnya propofol banyak menyebabkan mual, batuk ya, sedikit rasa terbakar pada site injeksinya, kemudian reaksi alergenik, kebingungan, kecemasan, dan muscle pain juga. Bagaimana dengan ketamin? Juga bisa menyebabkan suatu proses seperti kataleptik ya, kejang dengan mata terbuka gitu itu. Kemudian juga dia bisa menyebabkan produce analgesia dan amnesia dia. Nah, jadi with the patient appearing awake, bangun tapi tidak bisa berkomunikasi. Kemudian R-etomidate bisa menyebabkan myoclonic jerks ya, ini semacam kejang juga, gangguan saraf ya, kejang tiba-tiba dan menghambat sintesis dari steroid adrenal. Ini adalah beberapa contoh dari adverse effect yang tidak diinginkan, sehingga penggunaannya tentunya harus memperhatikan dari MAC yang digunakan tadi ya, minimum average concentrations. Baik, demikian kuliah singkat kita tentang sesi pertama gen anestesi sebagai general anestesi. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada kuliah selanjutnya pada lokal anestesi. Selamat siang, selamat malam, tetap semangat.